Oke, bismillah lanjut nih part terakhir insya Allah sampai nanti nomor 40 ya. Eh, Tentang apa nih? Tentang pencernaan, tentang gangguan pada pencernaan ya. Salah satunya nih gangguan pencernaan banyak. Salah satunya ada sembelit atau konstipasi. Nah, konstipasi ini yang kita udah pelajari ya. Konstipasi itu karena apa faktornya? Faktornya fesesnya keras ya, feses EO-nya keras jadinya susah keluar. Karena penyebabnya faktornya karena kurang serat, kemudian usianya sudah lansia, atau kemudian kurang aktif gerak juga bisa, atau nahan-nahan BAB, jadi BAB-nya keras di dalam tuh ya. Karena diserap terus kan airnya sama usus besar, jadinya dia keras. Nah, eh, yang mana nih ya? Defekasi atau konstipasi atau sembelit, gangguan usus yang dengan kondisi apa? Sembelit yang disebabkan tertundanya pengeluaran sisa pencernaan defekasi dalam waktu yang lama. Nah, kalau dia tertunda, berarti kan makin keras tuh EO-nya. Jadinya ya makin susah keluarnya. Jadi terjadi sembelit. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 32. Ini tentang jantung ya. Ini gangguan pada jantung. Judulnya kateterisasi ya. Kateterisasi itu apa tuh kateterisasi? Kateterisasi itu seperti pipa yang dipasang di pembuluh darah jantung ya. Nah, pembuluh darah jantung. Nah, kenapa dipasang kateter? Karena pembuluh darah jantungnya itu kemungkinan karena tersumbat, terjadi penyempitan. Nah, penyempitan nih, ada penyempitan. Siapa yang menyumbat? Nah, yang menyumbat biasanya kolesterol atau lemak. Jadi kalau banyakkan makan kolesterol, maka darah tuh mengandung banyak kolesterol atau lemak. Nah, itu karena terlalu banyak jadi mengendap di terjadi pengendapan di mana nih? Nih, pengendapan di saluran pembuluh darah pada jantung. Nah, yang menyebabkan penyakit jantung, makanya harus di apa? Di kateter, dikasih semacam pipa atau selang ya. Nah, untuk melewati sumbatan tadi. Nah, seperti yang mana jawabannya? Penyempitan jadi karena adanya endapan lemak dan kolesterol. Lanjut nomor 33 tentang pernafasan ya. Pernafasan di sini, nah ini tinggal dibaca saja ya infonya, semuanya sudah ada di bacaan. Misalkan pernyataan satu, posisi tubuh menyebabkan paru-paru sangat rentan terhadap perubahan besar dan arah gaya gravitasi sehingga mempengaruhi frekuensi pernafasan. Nah, ini sudah ada bacaannya ya di sini. Nah, apa buktinya ketika posisi tubuh ya? Nih, posisi tubuh nih ada nih paragraf kedua sebelum terakhir nih. Nah, ketika dia berdiri, makanya pernafasan lebih cepat, ya kan? Berarti ketika berdiri frekuensi pernafasan naik, posisi baring frekuensi pernafasan turun. Berarti ngaruh ya posisi. Kemudian gravitasi juga otomatis kan kalau kalau misalkan, nah ini arah gaya gravitasi. Nah ini juga ngaruh. Berarti nomor satu betul. Nomor dua, wanita memiliki frekuensi pernafasan yang lebih tinggi daripada laki-laki karena perempuan memiliki volume paru-paru yang besar. Salah, volume paru-paru laki-laki lebih besar ya, berarti bukan wanita. Kemudian tiga, peningkatan kadar karbon dioksida berbanding lurus dengan peningkatan frekuensi pernapasan. Nah ini juga betul. Nih ya kan, kalau kadar karbon dioksida dia banyak, berarti ya frekuensi pernapasan meningkat. Nah, untuk mengeluarkan kadar CO2-nya itu ya, karena kalau terlalu banyak ya bahaya kan. Ya dikeluarkan dengan meningkatkan frekuensi pernapasan. Oke, nomor 34. Keempat ini percobaan untuk membuktikan apa? Membuktikan kalau pernafas itu mengeluarkan zat sisa berupa apa? Karbon dioksida dan H2O. Nah, membuktikannya dengan cara apa? Dengan cara air dicampur dengan kapur. Nah, kemudian dijernihkan. Nah, kalau kapur itu ternyata ya kapur ini kalau dia bereaksi dengan CO2 ya maka dia akan eh, menyebabkan eh, memisahkan kapur itu. Jadi dia ada endapan. Ya. Awalnya kan dicampur. Ternyata kalau dia bereaksi dengan CO2 atau zat pernafasan yang kita hembuskan itu, nah itu dia akan mengendap. Kapur itu akan mengendap sehingga menyebabkan air itu jadi keruh. Nah, gitu ya.
Berarti yang mana? Jawabannya yang C ya. Gas yoda bereaksi dengan kapur membentuk kalsium karbonat yang menyebabkan keruh. Nah, ini kalsium karbonat CaCO3 ini yang menyebabkan keruh. Nah, kenapa yang B salah? Karena air kapur teroksidasi. Oksidasi itu reaksi yang membutuhkan O2. Padahal di sini pakainya CO2. Nah, berarti bukan. Tuh, nomor 35. 35 ini tentang penampang ya, dikotil dan menampang daun. Yang kanan ini batang, yang kiri daun. Nah, ini ada harus hafal ya. Dikotil. Dikotil itu ada apa aja. Nah, ini contohnya di sini ya. Kita lihat yang kanan dulu. Yang kanan ini, yang dalam ini namanya empulur. Empulur itu dia sebagai fungsinya cadangan makanan. Jadi ada dua, empulur sama korteks, yang tempat cadangan makanan. Korteks itu yang X ini korteks. Kemudian yang Z, ini ada kayak gerang-gerang ini kan. Itu xilem sama phloem. Xilem itu yang dalam, phloem itu yang ungu ini. Nah, phloem dari F berarti fotosintesis. Xilem dia air dan nutrisi, pengangkut tuh xilem phloem. Kemudian yang paling luar ini epidermis, dia perlindungan kan paling luar, ya kan. Kemudian yang ini kayak gini ini namanya kalau di kotilan berarti dia punya namanya getah ya atau kambium. Nah, dia kambium fungsinya apa? Sebagai pertumbuhan membesarnya batang itu karena ada kambium, makanya tumbuhan yang berkambium itu gede-gede kayak jati, asem, pinus. Nah, itu gede-gede. Nah, oke, fungsinya empulur itu cadangan makanan. Yang ditanya ini kan cadangan makanan ya. Nah, berarti empulur itu benar juga sebenarnya. Z itu tadi apa? Xilem, air dan nutrisi ya. Epidermis perlindungan yang paling luar. Epidermis, korteks ini yang ini. Itu juga cadangan makanan. Nah, berarti ada dua. Kemudian kita cek yang daun. Daun yang paling luar juga sama epidermis nomor 1. Nomor 2 itu jaringan palisade. Jadi jaringan itu ada dua daun, palisade sama spons. Bunga karang sama jaringan bunga karang dan jaringan tiang. Tiang itu palisade, bunga karang itu spons, nama lainnya. Palisade ini yang hijau-hijau ini berarti tempat apa? Tempat fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ada di palisade. Kemudian diturun ke bawah yang kayak bulat-bulat hijau itu namanya jaringan spons. Fungsinya apa? Dia sebagai tempat untuk menampung hasil fotosintesis. Jadi habis masak ditaruh di spons. Nah, yang tiga ini sama bawahnya ini xilem sama phloem. Nah, berarti yang cadangan makanan di mana ini? Palisade kan? Maaf, di spons ya, karena dia tempat menerima hasil fotosintesis kan, berarti dia cadangan makanan di spons. Di 4 dan apa? Nah, 4 dan X ya yang paling memenuhi. Oke, kita nomor 36. Ini reproduksi ya, reproduksi. Kita isi-isi dulu nih. Satu apa? Satu testis. Fungsinya apa? Fungsinya untuk proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Kemudian dua ini apa? Dua itu adalah kelenjar, namanya kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat fungsinya apa? Ini ada di sini fungsinya nih. Prostat itu mengandung asam ya. Terus habis itu mencegah dari membunuh bakteri, kemudian enzim ini ya PSA, kemudian membuat semen lebih encer. Nah, itu adalah prostat. Kemudian nomor 3 ini vesicula seminalis ya. Fungsinya apa? Dia fungsinya ini ada di sini juga nih. Bersifat basah, mengandung fruktosa, hormon prostaglandin, protein pembekuan ya ada di sini. Nah, kita pasang-pasangkan. Ini nomor 1 juga sama, nomor 2 juga sama, nomor 3 sama. 2 prostat, 3 vesikula. Kita pasangkan nih. 1 menghasilkan fruktosa, padahal tadi 1 apa? 1 testis. Testis fungsinya apa? Memproduksi sperma, berarti salah. Di B, 2 betul, 1 produksi sperma. Nomor 2, cairan yang bersifat basah, padahal nomor 2 tadi apa? Prostat. Yang basah siapa? Vesikula, berarti salah. Yang C, menghasilkan gamet jantan, betul. Cairan asam, prostat, betul. Prostaglandin, vesikula seminalis, betul. Berarti C jawabannya. Nomor 37. Nah, ini ubur-ubur ya. Siklus hidup ubur-ubur itu dia punya dua macam cara, yaitu vegetatif sama generatif. Vegetatif berarti tak kawin, generatif kawin. Nah, kalau kawin berarti apa? Ada sperma, ada sel telur. Kalau tidak kawin berarti ya tidak ada sperma atau pembuahan dengan sel telur. Nah, itu ya, pada ubur-ubur itu ada 2 fase ya. Fase polip dan fase
medusa. Polip dan medusa. Polip itu yang vegetatif, medusa itu yang fase generatif. Ditanya apa? Fase polip, berarti otomatis yang vegetatif. Nah, vegetatif ada 2, B sama D. Karena vegetatif nggak butuh zigot, ya kan? Karena dia tanpa kawin, berarti jawabannya yang B. Oke, nomor 38. Ini mudah, keturunan, dicari keturunan unggul. Keturunan unggul tuh di sini dicek kandungan. Ini ada yang dikawinkan tuh apa? Betina dengan kolesterol tinggi, CC. Kemudian maaf, ini cepat tumbuh, CC ya, cepat tumbuh, CC, C besar, C besar. RR itu kolesterolnya tinggi, berarti dia resesif ya. Terus ayam lokalnya dia kolesterolnya rendah, R-nya gede, tapi tumbuhnya lama, jadi C-nya kecil. Pengennya apa? Unggul berarti apa? Tumbuhnya cepat, kolesterol rendah, berarti C besar, R besar yang diinginkan. Nah, otomatis yang dikawinkan berarti yang punya gen ini, ya, besar semua, nomor 1, ya kan, CR, gede semua, hasilnya CCRR. Atau yang nomor 2, R-nya kecil tapi di sini ketemu R besar. Nah, C-nya besar, C besar, R besar kecil kan jadinya. Itu tetap dominan. R kecilnya kalah dengan R besar. Berarti 1 dan 2. Lanjut, nomor 39. 39 ini percobaan fotosintesis ya. Ada macam-macam. Salah satunya ada percobaan Ingenhousz, ada Sachs. Nah, yang ini percobaan membuktikan, ini kalau nggak salah Ingenhousz ya, ini jadi membuktikan kalau ternyata fotosintesis itu butuh apa? Butuh cahaya. Caranya gimana? Daun dibungkus pakai kertas aluminium foil. Nah, terus ketika dibungkus berarti kan dia nggak dapat cahaya. Pas dipanaskan kasih alkohol, terus kasih tetes silugol. Nah, ternyata yang dibungkus itu dia nggak jadi, dia warnanya tetap coklat. Nah, sementara yang nggak dibungkus, di bagian nggak dibungkus ini warnanya jadi biru tua, berarti mengandung amilum kan, luambi, lugol, amilum, biru. Nah, berarti membuktikan kalau apa? Kalau daun yang nggak tanaman itu butuh matahari. Itu yang fotosintesis itu butuh matahari. Yang tidak terpengaruh ini salah ya. Salah. Fotosintesis tidak terpengaruh cahaya ini salah. Dan nah di sini A sama B berarti ya. Yang A salahnya di mana ya? Ketika daun ditutup, dia malah mengandung amilum. Salah. Ya, waktu yang mengandung amilum itu yang mana? Yang biru kehitaman yang dibuka. Berarti jawabannya yang B. Nomor terakhir ya, nata de coco. Di sini ya ada nata de coco, ini prosesnya. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan proses pembuatan nata de coco adalah yang A, pembuatan suasana asam dengan penambahan asam cuka pada air kelapa untuk mengoptimalkan pertumbuhan bakteri Acetobacter selinum. Nah, pembuatan asam, penambahan asam itu di mana nih? Nah, tambahkan asam cuka. Jadi pH-nya supaya jadi 4,3. Nah, ternyata 4,3 ini Acetobacter ini, selinum yang untuk memfermentasi kelapa, air kelapa, itu butuh pH 4,3. Berarti secara langsung asam ini membuat pH jadi 4,3, kemudian Acetobacternya bisa hidup. Nah, berarti yang mana? Yang ini ya, yang A, jawaban yang tepat. Oke, nah sudah selesai. Selamat berlatih lagi ya. Nanti soal akan di tesnya, ada tes kuis biasa untuk menguji apakah pemahaman teman-teman sudah baik ya dengan nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya. Semuanya mudah kalau kita ikhtiar dan tawakal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.